Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Faris dan teman-teman lain yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Nurul yang akan menjadi moderator dalam diskusi pengantar ilmu komunikasi. Adapun anggota kelompok saya adalah, Perkenalkan, nama saya Dimas Eko Prasetyo. Saya Danendra Ahmad Ali Kamal. Saya Nati Syadra Madia. baik teman-teman, langsung saja kita ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Pertama-tama marilah kita baca bismillah dahulu. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang silakan untuk pemateri yang pertama. Oke, baik teman-teman yang sangat kita banggakan. Saya di sini akan membawakan materi tentang dinamika komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, emosi, dan sikap antar individu. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif dan setiap individu dalam percakapan. Dalam upaya untuk memahami dan merespon pihak lain, komunikasi interpersonal merupakan hasil dari evolusi manusia, di mana kemampuan untuk berkomunikasi menjadi kunci untuk kelangsungan hidup dan perkembangan sosial. Lalu, gimana kita mempelajari komunikasi interpersonal, yaitu lewat perantara guru. Adapun peran guru dalam komunikasi interpersonal yaitu nomor pertama yaitu mentor yang peduli. Jadi guru itu menjadi pembimbing yang peduli terhadap siswanya, tidak acuh tak acuh. Kalau ada yang berpendapat itu harusnya ya dihargai, meskipun itu ada kesalahan dari para siswanya atau mahasiswanya. Jadi guru berperan sebagai mentor yang peduli dalam membimbing murid dan memahami pentingnya empati dan kerjasama dalam komunikasi interpersonal. Lalu peran guru yaitu menjadi pendukung pertumbuhan emosional, karena guru membantu mengembangkan keterampilan interpersonal murid, memberikan perhatian terhadap aspek emosional dalam interaksi sosial. Yang ketiga yaitu pembimbing dalam konflik. Jadi guru itu menjadi tempat untuk tempat curhat ketika para siswa itu ada konflik, meskipun ada konflik internal maupun eksternal. Jadi guru itu dapat menjadi teman yang baik ketika para siswa itu ada masalah, dan dapat memberikan saran untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada diri siswa tersebut. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, peran orang tua dalam komunikasi interpersonal. Orang tua memegang peran penting dalam membentuk nilai dan etika anak-anaknya dalam komunikasi interpersonal. Mereka menjadi contoh utama bagi anaknya. Bagaimana cara berbicara, mendengarkan, menghargai, berinteraksi dengan orang lain melalui komunikasi sehari-hari. Orang tua dapat mengajarkan anak tentang pentingnya menghormati, mendengarkan dengan empati, memahami perspektif orang lain, dan mengekspresikan diri dengan jujur dan santun. Dan juga peran orang tua dalam
mendengarkan dan menyediakan waktu berkualitas sangat penting dalam komunikasi interpersonal dengan anak-anak. Orang tua harus memahami pentingnya mendengarkan dan dengan penuh perhatian membantu menciptakan lingkungan di mana anak merasa didengar, dihargai, dan diterima. Berempati dengan keluh kesahnya dan menjadikan anak sebagai teman agar anak lebih terbuka dan cenderung tidak canggung. Ini juga memungkinkan anak merasa nyaman untuk berbagi pemikiran, perasaan, dan pengalaman mereka. Komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak dapat membantu anak membangun karakter komunikasi, harga diri yang positif, dan percaya diri. Orang tua juga harus bisa menjadi mentor untuk membantu anaknya menyelesaikan konflik dengan memberikan panduan dukungan dan contoh-contoh dalam menangani situasi sulit. Mereka bisa membimbing anak untuk memahami perspektif orang lain, mengajarkan keterampilan komunikasi yang efektif, dan membantu mereka menemukan solusi yang membangun. Dengan cara itu, orang tua dapat membantu anak mengatasi konflik dan memperkuat keterampilan mereka dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dianalogikan, komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak mirip dengan menanam kebun, menanam tanaman yang membutuhkan perhatian, perawatan, dan pemeliharaan yang tepat agar tumbuh dengan baik. Menyirami mereka dengan kata-kata yang baik, memberi mereka sinar matahari dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan mereka ruang untuk tumbuh dan dengan menghargai pendapat mereka. Intinya, pola asuh orang tua sangat mempengaruhi komunikasi interpersonal anak-anak mereka di masa depan. Selanjutnya, pencegahan kenakalan remaja melalui komunikasi interpersonal. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja itu? Ayo, saya. Apa ya? Sangat banyak. Salah satunya lingkungan, dari faktor lingkungan, kurangnya pengawasan, masalah keluarga, dan lain-lain. Riset saya dari kasus kenakalan remaja di sekitar teman-teman saya, paling banyak kasus kenakalan remaja disebabkan oleh faktor lingkungan teman dan keluarga. Kita harus pinter pilih-pilih teman. Jangan sampai kita salah berteman yang membuat kita terjerumus kenakalan remaja. Apakah boleh kita berteman dengan mereka? Boleh. Gak ada larangan untuk berteman dengan siapapun. Tapi kita harus mempunyai prinsip yang harus kita pegang agar jangan sampai kita ikut terjerumus kenakalan remaja yang penting tahu batas lah. Semua tergantung kita diri sendiri lah, bisa menjaga apa tidak. Kalau tidak bisa menjaga, lebih baik kita menghindari lingkungan tersebut. Mungkin kita bisa mengembangkan keterampilan sosial dengan ikut organisasi yang positif, berbaur dengan lingkungan teman yang positif, melibatkan diri dalam pelatihan keterampilan sosial untuk memperkuat kemampuan berkomunikasi. Seharusnya di sini peran guru atau orang tua sangat penting untuk membimbing, memberikan perhatian, mendengarkan masalah yang dihadapi biar tidak terjerumus kenakalan remaja. Karena banyak juga remaja yang terjerumus kenakalan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang. Komunikasi interpersonal itu sendiri dapat membantu remaja memahami diri mereka sendiri, mengelola emosi, membuat keputusan yang bijaksana, menyelesaikan konflik, dan membangun identitas positif. Dukungan dari orang tua dan guru untuk memberikan ruang bagi refleksi diri remaja sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja.
Selanjutnya, membentuk kemandirian melalui komunikasi interpersonal. Yang pertama, pemberian ruang untuk mandiri. Komunikasi interpersonal yang mendukung memberikan murid atau mahasiswa ruang untuk mandiri, memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan mereka dan kepribadian secara positif. Yang kedua, pemberian dukungan yang konstruktif. Melalui komunikasi intrapersonal yang konstruktif, individu atau seseorang dapat merasakan dukungan dalam mengeksplorasi potensi diri dan mengambil keputusan yang lebih mandiri. Dan mereka juga harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Yang ketiga, membangun kemandirian yang berkelanjutan. Komunikasi interpersonal yang memotivasi dan memberdayakan individu atau seseorang membantu dalam membangun kemandirian yang berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Membentuk kemandirian melalui komunikasi interpersonal juga melibatkan kemampuan untuk menyampaikan ide, kebutuhan, dan harapan secara jelas dengan orang lain. Misalnya, dengan berkomunikasi efektif, seseorang dapat menyampaikan proyek atau ide secara persuasif kepada rekan kerja atau teman mereka untuk memperoleh dukungan dan mendorong kemandirian dalam menjalankannya. Selanjutnya yaitu kendala dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama, faktor dari lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar dapat menciptakan kendala dalam komunikasi interpersonal melalui gangguan fisik, kebisingan, atau distraksi visual yang mengurangi fokus. Selain itu, norma budaya dan sosial di lingkungan tersebut juga dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan memahami pesan satu sama lain. Jika norma-norma ini tidak sejalan, dapat timbul konflik atau kesalahpahaman dalam interaksi interpersonal. Yang kedua, faktor pola dukung emosional. Pola dukung emosional yang kurang atau tidak sesuai dapat menjadi kendala dalam komunikasi interpersonal. Misalnya, jika seseorang tidak merasa didukung secara emosional, bisa sulit bagi mereka untuk terbuka atau berbagi pikiran dan perasaan secara efektif. Keterbatasan dalam memberikan dukungan emosional juga dapat mempengaruhi hubungan interpersonal, menciptakan ketidaknyamanan atau ketidakamanan dalam berkomunikasi. Dan yang ketiga, faktor dari pengaruh media. Media dapat memberikan beberapa kendala dalam komunikasi interpersonal. Misalnya, informasi yang disajikan melalui media bisa disalahpahami atau dipersepsikan secara berbeda oleh individu. Selain itu, pengguna media sosial dapat menciptakan distorsi dalam persepsi diri dan hubungan, serta mempengaruhi dinamika interpersonal dengan meningkatkan risiko konflik atau kesalahpahaman. Kecepatan dan volume informasi yang diperoleh dari media juga bisa mengganggu kualitas interaksi pertemuan. Selanjutnya, peran orang tua dan guru dalam membentuk karakter anak sebagai peningkatan kualitas pendidikan. Yang pertama, model perilaku dan pengajaran nilai-nilai. Karena anak cenderung berdiri sekitar, maka peran orang tua dan guru perlu menunjukkan nilai-nilai perilaku positif. Yang kedua, kolaborasi orang tua dan guru. Komunikasi yang terbuka dapat membantu memahami kebutuhan anak dan merancang strategi pendidikan yang sesuai. Dan yang ketiga, mendorong penggunaan teknologi. Di era digital, orang tua dan guru perlu memantau penggunaan teknologi. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih pada pemateri. Ya, sama-sama kakak. Jadi kesimpulannya, peran orang tua dan guru itu sangat penting dalam pengembangan komunikasi anak-anak, utamanya dalam era digital saat ini. Orang tua dan guru harus bisa menyeimbangkan dan tetap terjalin komunikasi interpersonal. Jadi peran orang tua itu harus sering mendampingi anaknya, mengontrol anaknya, dan harus pinter milih temannya. Oke, demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya minta maaf atas kekurangan.
karena kesempurnaan itu adalah lagu Rizky Febian. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.